Jujutsu Kaisen Chapter 239, ekspektasi para fans adalah pertarungan antara Yuji melawan Sukuna. Namun, GG berkata lain. Di chapter 239, kita diperlihatkan mengenai keberadaan Kenjaku. Nah, bagaimanakah pertarungan Kenjaku melawan para pemain game kematian yang tersisa? Berikut pembahasannya, let's check it out. Di sisi lain pertarungan Sukuna yang masih berlanjut, game kematian sebenarnya juga masih berlanjut. Dan Kenjaku sekarang masih memburu para player yang masih selamat. Salah satunya adalah seorang perempuan yang dikejar oleh Kenjaku di koloni Danau Gosho. Seorang perempuan yang dijadikan objek kutukan selama ratusan tahun dan diinkarnasi oleh Kenjaku hanya untuk menjadi pemain di game kematian. Dari wajah perempuan tersebut yang memiliki mata berwarna hitam, kemungkinan dia ini adalah Uro Takako yang tampil di chapter 173 dahulu. Dia ini adalah yang pernah bertarung melawan Yuta. Di sini Kenjaku terlihat menyerang Uro Takako dengan kutukan semacam air yang mengurung kepala Takako. Sampai akhirnya Kenjaku membunuhnya. Takako sendiri heran kenapa Kenjaku bisa sampai memburu dan menemukannya. Dikatakan alasan Kenjaku bisa menemukan para player adalah karena Kenjaku telah memberikan tanda kepada para player, atau bisa dibilang alat pelacak kepada para player tersebut. Selanjutnya ada karakter lain yang muncul. Dia adalah Hazunoki Iori yang sebelumnya tampil di chapter 168. Dia juga merupakan salah satu objek kutukan yang dihidupkan kembali oleh Kenjaku. Hazunoki berniat melawan Kenjaku, namun Kenjaku menahan Hazunoki untuk tidak terburu-buru bertarung, melainkan menonton pertarungan antara Sukuna melawan Gojo. Pada saat Kenjaku melihat pertarungan, bisa dilihat di panel komik adalah bagian saat Gojo terbelah menjadi dua, tepat saat kematiannya. Sehingga di sini adalah beberapa menit sebelum Sukuna melawan Kashimo Hajime. Setelah menonton pertarungan Sukuna, Kenjaku mengatakan sesuatu yang lebih spesifik mengenai pelacak miliknya. Kenjaku telah menyebar tobari dan kutukan pengawas yang memonitor para player. Dengan menandai jumlah energi yang ada di suatu tempat tersebut, Kenjaku akan tahu jika energi tersebut berkurang atau bertambah. Dan di sini Kenjaku menandai para penyihir Jujutsu di Shinjuku, sehingga Kenjaku dapat memantau orang nomor 2 yaitu Yuta Okkotsu. Walaupun tidak mengatakan siapa yang nomor 1, bisa diketahui jika yang dimaksud nomor 1 adalah Gojo Satoru yang sudah dikalahkan oleh Sukuna. Kenjaku juga mengatakan dapat mengetahui perkembangan kekuatan Maki Zenin yang telah bangkit. Lalu adik Meme yang bisa melakukan teleportasi. Itulah bagaimana Kenjaku mengetahui seluruh pemain di dalam game kematian. Dan kali ini akhirnya Kenjaku akan bertarung kembali, dan Hazunoki sudah bersiap menghadapi Kenjaku. Dimulai dengan serangan makhluk kutukan dari Kenjaku ke arah Hazunoki. Hazunoki yang sudah bersiap mencongkel matanya dan mencoba meledakkan matanya ke salah satu makhluk kutukan Kenjaku. Namun tanpa disadari, makhluk kutukan Kenjaku lainnya sudah bersiap menikam Hazunoki. Leher Hazunoki tertusuk 4 makhluk kutukan. Namun Hazunoki terlihat belum mati dan menanyakan apa tujuan Kenjaku melakukan game kematian. Kenjaku menjawab jika Kenjaku bisa mengakhiri game kematian, maka sumpah pengikat akan aktif dan menyatukan seluruh manusia di Jepang menjadi sebuah entitas baru yaitu Tengen. Itulah yang diinginkan oleh Kenjaku. Ketika Kenjaku masih berbicara dengan Hazunoki, ada orang lain yang tiba-tiba datang. Dia adalah Takaba Fumihiko, manusia biasa yang menjadi penyihir pada game kematian, dan kekuatannya adalah komedian. Kenjaku tidak menyadari kehadiran Takaba dan langsung berekspresi serius. Kenjaku kemudian mengeluarkan makhluk kutukannya dan menyerang Takaba. Kenjaku merasa was-was jika Meme memata-matai Kenjaku dan mengirim Takaba dengan kekuatan teleportasi adiknya. Namun tidak ada tanda-tanda burung gagak milik Meme. Setelah melakukan satu kali serangan fatal, Kenjaku mengatakan jika dia memberikan kekuatan pada para manusia hanya untuk menambah player saja, kecuali Higuruma Hiromi yang memiliki potensi lebih dari yang lain. Dan ketika merasa serangannya telah membunuh Takaba, Takaba terlihat baik-baik saja. Bahkan Kenjaku merasa bahwa serangannya tidak mengenai Takaba, atau bahkan serangan Kenjaku seperti ditiadakan dan dipaksa tidak mengenai Takaba.
Takaba kemudian berdiri kembali dan mengatakan jika ada suatu momen di mana karakter sampingan akan berdiri dan mengambil alih sebagai bintang acara. Dari sini, apakah akan ada pertarungan antara Kenjaku melawan Takaba? Ataukah akan kembali dengan pertarungan antara Sukuna melawan Higuruma dan Yuji? Nah, bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.